warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marfana Zaulia dari kelas 11-8 nomor absen 19 akan mengumpulkan tugas matematika yang diampu oleh Pak Abdurrahman sebagai remedial asas matematika. Materi yang saya sampaikan yaitu lingkaran. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu sudut pusat lingkaran. Apa sih sudut pusat lingkaran itu? Sudut pusat adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran. Yang mana sih itu? Sudut pusat adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Nah, kita lihat kaki-kaki sudutnya itu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu yang mana sih? Jari-jari lingkaran itu yang AO dan OB. Nah, ini termasuk kaki-kaki sudutnya. Nah, dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu yang O. Maka, sudut pusat lingkaran itu adalah sudut AOB atau sudut A. Nah, rumusnya gimana sih? Untuk mencari titik pusat atau sudut pusat? Nah, rumusnya seperti ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau kita lihat dari gambarnya di sini, berarti sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya contoh soal pertama, jika besar sudut CBD adalah 35 derajat, nih sudut CBD 35 derajat, yaitu ini sudut keliling, maka besar sudut DAC adalah, nah sudut DAC itu adalah sudut pusat. Nah, kita ingat tadi rumusnya, yaitu sudut pusat, kita jawab ya, sudut pusat, kalau mau mencari sudut pusat, sama dengan 2 kali sudut keliling. Langsung aja kita masukin sudut pusatnya tadi apa? Sudut DAC ya, DAC sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, berarti sudut apa? CBD. Nah, 2 dikali 35 derajat sama dengan berapa? 70 derajat. Sudut AOP. Sudut AOP adalah sudut pusat. Berarti yang kita cari adalah sudut pusat. Oke, kita jawab. Berarti sudut pusat, ya kan? Sudut AOP sama dengan 2 dikali sudut RQP. Karena sudut RQP itu adalah sudut keliling. Nah, 2 dikali 38 itu sama dengan 76 derajat. Jadi besar sudut AOP itu sama dengan 76 derajat. Selanjutnya yang kedua adalah sudut keliling lingkaran. Nah, sudut keliling lingkaran itu apa sih? Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Nah, kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Kaki-kakinya yang mana? Tali busur itu berarti CA atau AC dan BC atau CB. Ini tali busur lingkaran. Nah, dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat dari sudut O yang di tengah ya. Nah, maka sudut keliling adalah sudut ACB atau sudut beta. Nah, untuk rumusnya seperti apa sih? Nah, rumusnya berarti sudut keliling ya. Sudut keliling sama dengan setengah. Kalau tadi kan 2 kali, sekarang setengah. Setengah kali sudut pusat. Berarti kalau kita ngikutin di sini, kita masukin berarti sudut kelilingnya berarti sudut ACB sama dengan setengah kali sudut pusatnya, berarti AOB. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh soal, jika besar sudut CAB sama dengan 58 derajat, CAB itu 58 derajat. Nah, sudut CAB ini adalah sudut pusat. Maka besar sudut
sudut CEB. Nah, sudut CEB ini adalah sudut keliling. Oke, langsung kita jawab ya. Kita berarti nyari sudut keliling, ya, sudut keliling. Rumusnya kita masukin sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, berarti sudut kelilingnya tadi CEB sama dengan setengah kali sudut pusatnya, berarti sudut CAB. Setengah kali 58. Nah, setengah 58 itu adalah 29 derajat. Jadi hasilnya 29 derajat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis singgung persekutuan luar itu apabila garis-garis singgung di luar lingkaran ditarik dari sini ke sini. Nah, maka garis ini akan memiliki panjang yang sama. Ini namanya persekutuan luar. Kalau persekutuan dalam itu garis singgung yang ada di dalam lingkaran sama-sama ditarik. Ya, dari sini set ke sini, maka akan saling berpotongan. Ini dinamakan garis singgung persekutuan dalam. Nah, terus untuk D-nya ini merupakan garis singgung persekutuan luarnya. Nah, kalau D-nya yang di sini itu garis singgung persekutuan dalamnya. P-nya ini maksudnya jarak kedua pusat lingkaran. Dari sini ke sini ini sama-sama pusat. Oke. Berarti ada jari-jari lingkaran besar, yaitu R besar dengan simbol R besar, dan ada jari-jari lingkaran kecil dengan simbol R kecil. Nah, selanjutnya rumusnya ya. Rumusnya garis singgung persekutuan luar itu gimana sih? Nah, kita simbolin dengan D aja. D berarti P kuadrat. Ya, P kuadrat kurang R pangkatkan 2, baru diakarkan. Nah, terus yang ini, kalau yang garis singgung persekutuan dalam itu berarti D, ya kan? Kita kan nyari D-nya ini, garis singgungnya. Berarti P kuadrat ya kurang R, maksud jari-jari lingkaran besar, R besar ditambah R kecil, dipangkatkan 2, dibuat akar. Nah, perbedaannya itu kalau misalkan garis singgung persekutuan luar itu dikurang, jari-jari antara jari-jari besar dan jari-jari kecil. Kalau garis singgung persekutuan dalam antara jari-jari besar dan kecil itu ditambah, jadi R besar ditambah R kecil, seperti itu. Nah, untuk contoh soal persekutuan luar, ya seperti yang kita ketahui bahwa R besar 12 cm, R kecilnya, jari lingkaran kecilnya 5 cm, dan jarak kedua pusat lingkaran yaitu 25 cm. Nah, kita nyari yang garis singgung persekutuan luarnya. Berarti D, masukin rumusnya yang tadi ya, D sama dengan P kuadrat kurang R, R besar kurang R kecil, dipangkatkan 2, diakarkan. Nah, P-nya berapa? P-nya 25 pangkat 2 dikurangin R besar berapa? 12 dikurangin 5 pangkatkan 2. 25 pangkat 2 yaitu 625 dikurangin 12 kurang 5 7 pangkat 2 sama dengan 49, ya 7 kali 7 49, diakarin 625 kurang 49 yaitu 576, ya kan. Nah, akar dari 576 itu berapa? Yaitu 24 cm. Jadi besarnya garis singgung persekutuan luar yaitu 24 cm. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu persekutuan dalam. Nah, di sini diketahui jika AM 7 cm, ya ini AM 7 cm, dan BN 3 cm, BN 3 cm, dan AB 24 cm, AB 24 cm. Nah, panjang MN adalah berarti yang dicari yang P. Oke, kita masukin rumus yang persekutuan dalam yaitu kita jawab di sini D sama dengan P kuadrat kurang R jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dipangkatkan 2. Tutup. Nah, karena di sini udah D-nya udah diketahuin ya, 24 cm, berarti sini 24. Jangan lupa dipangkatkan 2. P kuadratnya berarti ditanyakan, berarti P kuadrat dikurangin. Nah, di sini R besarnya itu
7 ya, 7 ditambah 3 cm. Pangkatkan. Nah, berarti di sini 24 pangkat 2 sama dengan P kuadrat kurang 7 tambah 3, 10, berarti 10 pangkat 2. Nah, gimana cara kita nyari P-nya? Berarti tinggal kita keluarin aja ya, P kuadrat. Berarti di sini 24, tetap di sini 24 pangkat 2, kita taruh sini aja, ditambah 10 pangkat 2. Nah, P kuadrat, nah 24 pangkat 2 itu sama dengan 5, 7, 6, ditambah 10 pangkat 2 itu 100, jangan lupa dikurung. Nah, P kuadrat ya sama dengan 5, 7, 6 tambah 100 sama dengan 6, 7, 6. Nah, biar keluar berarti biar akarnya itu berarti P ya, akar dari 6, 7, 6 itu berarti sama dengan 26. Jadi P-nya sama dengan 26 cm. Oke. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu segi 4 tali busur. Mengapa dinamakan segi 4 tali busur? Karena tali busur dalam lingkaran itu membentuk segi 4. Nih namanya segi 4 tali busur. Sifat-sifatnya, sudut yang berhadapan jika dijumlah hasilnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A berhadapan dengan sudut C. Sudut B berhadapan dengan sudut D. Nah, jika dijumlahkan maka akan menghasilkan 180 derajat atau sama dengan sudut berpeluru. Di sini sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, sudut B ditambah sudut D 180 derajat. Maka kalau kita ingin mencari sudut A, berarti 180 derajat dikurangin sudut C. Jika mencari sudut B, berarti 180 derajat dikurangin sudut D. Jika mencari sudut C, maka 180 derajat dikurangin sudut A. Dan jika mencari sudut D, maka 180 derajat dikurangin sudut B. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini besar sudut D dan sudut A. Nah, yang udah diketahui sudut B dan sudut C. Oke, kita cari sudut D-nya dulu ya. Sudut D. Nah, sudut D itu berhadapan dengan mana? Sudut B. Nah, berarti 180 derajat dikurangin sudut B. 92 derajat sama dengan 88 derajat. Nah, kalau mencari sudut A berarti sudut A berhadapan dengan sudut C, berarti 180 derajat dikurangin 88 derajat sama dengan 92 derajat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.